Apapun yang dilancarkan Rusia disebut agresi, invasi, atau perang. Satu hal yang pasti ini adalah adu gelut antara gajah dan semut. Ada klaim-klaim tertentu yang dipegang teguh oleh Rusia. Tapi ada pembelaan yang punya alasan pembenar yang dijunjung tinggi Ukraina, termasuk jika benar-benar Ukraina ngebet bergabung menjadi anggota Uni Eropa dan NATO. Ketegangan makin panas setelah Presiden Rusia Vladimir Putin meminta negaranya menyiagakan senjata nuklir. Gertakan tadi menerbitkan kekhawatiran tentang petaka bom nuklir, seperti waktu Little Boy dan Fat Man meluluh lantakan Hiroshima dan Nagasaki, Jepang, tahun 1945 silam. Di segmen ini, Fakta Data membedah kekuatan nuklir dunia. Meski ada yang beranggapan Perang Dunia Kedua bisa diakhiri tanpa nuklir, faktanya bom yang terbuat dari uranium dan plutonium yang dijatuhkan di dua kota di Jepang tahun 1945 mengakhiri Perang Dunia Kedua. Selepas itu, tak ada lagi bom nuklir yang jatuh di muka bumi. Tapi adu kekuatan untuk memiliki senjata pemusnah massal itu tidak berhenti. Sejak Perang Dingin usai, Desember 1989 silam, inventaris gabungan hulu ledak nuklir dunia terbilang sangat tinggi. Pada awal tahun ini, 9 negara diketahui memiliki lebih dari 12.700 hulu ledak nuklir. Sebanyak 90% diantaranya milik Rusia dan Amerika Serikat. Rinciannya, Rusia punya sekitar 5.977 hulu ledak nuklir dan Amerika Serikat punya 5.428. Adapun Tiongkok menjadi negara Asia dengan hulu ledak nuklir terbanyak, yaitu 350 unit. Sementara Korea Utara, negara yang sering pamer kekuatan militer dalam parade-parade kenegaraan, hanya punya 20 hulu ledak nuklir. Selain itu, ada pula Prancis, Inggris, Pakistan, India, dan Israel. Secara global, laju pengurangan persediaan senjata nuklir melambat. Dari seluruh negara nuklir, negara semacam Tiongkok, India, Korea Utara, Pakistan, Inggris, dan Rusia justru ditengarai meningkatkan persediaan nuklir mereka. Berdasarkan data Federation of American Scientists, lebih dari 9.400 hulu ledak nuklir di dunia merupakan perlengkapan militer untuk pemakaian di kapal selam, pesawat udara, dan kapal laut. 3.730 hulu ledak sudah terhubung dengan balistik misil serta pesawat tempur. Dan dari angka itu, 2.000 diantaranya siap untuk meluncur atau dalam status siaga tinggi. Seperti kami sebutkan tadi, pada 27 Februari lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Menteri Pertahanan Rusia agar meningkatkan status siaga hulu ledak nuklir mereka. Saat ini, dunia tidak punya kemewahan untuk menebak-nebak apa yang bakal dilakukan Putin. Menurut ahli proliferasi nuklir Geneva Center for Security Policy, sebagian hulu ledak nuklir Rusia sudah siap dan bisa diluncurkan dalam hitungan 10 menit. Apalagi jika benar Rusia menyiapsiagakan 1.588 hulu ledak nuklir aktif secara strategis. Dan ingat, negeri beruang merah itu masih punya 2.889 cadangan hulu ledak nuklir, serta 1.500 hulu ledak pensiun. Dua bom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945 saja memusnahkan ratusan ribu manusia. Tidak terbayangkan neraka seperti apa jika perang nuklir terjadi di abad 21 ini. Sebenarnya ada kesadaran penting menyangkut nuklir. Pada awal Januari lalu, 5 kekuatan nuklir global berjanji untuk memastikan agar perang nuklir tak pernah terjadi lagi. Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Tiongkok, dan Prancis menyatakan mereka memegang tanggung jawab untuk mencegah perang antara negara pemilik nuklir, serta bekerja sama dengan semua negara untuk menciptakan rasa aman. Ini komitmen melegakan, karena 5 negara tadi adalah negara penting dalam pergaulan global. Dan kalau kita cermati data, perlombaan adu kuat dalam kepemilikan nuklir lumayan turun. Di masa-masa akhir Perang Dingin tahun 1986 contohnya, senjata nuklir masih sekitar 70.300. 36 tahun kemudian, atau tahun ini, jumlah itu sudah turun menjadi 12.700 senjata nuklir. Di tengah konflik Rusia dan Ukraina, Indonesia mengaku konsisten dengan konstitusi, yaitu ikut menjaga perdamaian dunia. Politik luar negeri Indonesia juga konsisten untuk menghormati integritas wilayah dan kedaulatan negara. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kredonya tetap, yaitu politik bebas aktif.
Dan soal serangan atau agresi Rusia ke Ukraina, Indonesia bergabung bersama 140 negara lainnya yang menekan resolusi PBB untuk menekan Rusia. Resolusi itu terang benderang mengutuk Rusia atas apa yang dilakukannya kepada Ukraina. Amerika Serikat sebagai anggota NATO dan musuh lama Rusia sejak masa Uni Soviet sangat vokal menyuarakan keberatannya atas kebijakan militer Rusia terhadap Ukraina. Dan asal tahu saja, menyangkut nuklir, hanya negeri Paman Sam itu yang punya kekuatan seimbang dengan Rusia. Negara yang sekarang dipimpin Joe Biden itu memiliki 1.644 hulu ledak siap perang. Sebagian berupa senjata taktis yang berlokasi di benua biru. Selebihnya Amerika Serikat punya 1.964 hulu ledak cadangan serta 1.720 hulu ledak yang sudah pensiun. Saat ini NATO yang tidak punya pesaing dalam aliansi militer tengah menghukum Rusia dengan sanksi ekonomi. Setiap detik militer Rusia bertempur melawan Ukraina adalah kerugian untuk Kremlin. Sekarang kita lihat kekuatan militer Rusia di luar nuklir. Tentara siaga milik Rusia mencapai 900.000 orang. Adapun tentara cadangan sekitar 2 juta orang. Mereka punya 7.571 artileri plus 1.511 pesawat tempur. Maklum, anggaran militer Rusia cukup besar, yaitu 886 triliun rupiah. Sainslah yang memandu negara-negara di dunia memiliki senjata nuklir. Dengan kekuatan sains, segalanya mungkin dicapai oleh bangsa manusia. Tapi menyangkut senjata nuklir, warga bumi berharap apa yang dilakukan Vladimir Putin omong kosong belaka. Cuma sebuah gertakan. Tapi dalam sebuah perang, apapun absah atau mungkin terjadi. Namun begitu, manusia dan kemanusiaan adalah segalanya. Perdamaian dunia mestinya lebih tinggi dibandingkan hasrat untuk menjadi iblis. Sampai 6 Maret, PBB mencatat ada 300-an warga Ukraina tewas. 1,5 juta lainnya terpaksa mengungsi. Usai jeda, Fakta Data akan mengupas akhir kekuasaan Abramovich di klub sepak bola Chelsea.